Setiap orang ingin tampil percaya diri, bukan hanya sekedar tampilan, tapi juga memiliki rasa percaya diri yang sejati, asli murni dari dalam diri dan tercerminkan melalui sikap dan perbuatan. Marcus Aurelius, seorang filosof Stoa dan juga sebagai seorang kaisar, menjadi seorang kaisar pastinya harus memiliki kualitas di dalam dirinya. Salah satunya adalah percaya diri. Berikut 5 cara untuk meningkatkan percaya diri dari Marcus Aurelius. Langkah awal untuk meningkatkan percaya diri adalah penerimaan diri. Penerimaan diri merupakan kunci dasar menghindari sifat perfeksionis dan ketidakbahagiaan. Seringkali kita lebih mudah untuk terlalu fokus pada kesalahan dan kurang sempurna, sehingga kita sering insecure daripada fokus terhadap hal-hal tentang diri kita yang membuat kita bahagia. Akibatnya, kita tidak menyukai diri kita sendiri. Kita juga mungkin terlalu fokus kepada orang lain di sekitar kita dan tidak fokus mencintai diri sendiri. Beberapa orang tidak ingin sendirian dan takut melakukan sesuatu dengan sendiri. Hal ini dapat menghambat kita untuk mencintai diri sendiri karena kita harus belajar merasa nyaman dengan diri sendiri atau penerimaan diri. Marcus Aurelius mengatakan, berpuas hatilah untuk terlihat seperti apa dirimu yang sebenarnya. Penerimaan diri kita sendiri akan membuahkan hasil mencintai diri. Mencintai diri sendiri adalah salah satu hal terbaik yang dapat dilakukan untuk diri sendiri. Jatuh cinta pada diri sendiri memberi kita kepercayaan diri, penghargaan diri, dan itu benar-benar akan membantu kita merasa lebih positif. Bukan berarti kita menjadi egois, narsis, dan tidak empati kepada siapapun. Tapi syarat untuk menebarkan cinta kepada orang lain adalah dengan mencintai diri sendiri. Mencintai diri berbeda dengan egois narsis yang tidak empati. Ketika kita benar-benar mencintai diri sendiri dan bahagia, kita harus berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Kemudian mendapatkan diri kita lebih percaya diri, tidak terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Merasa miris terhadap diri sendiri mungkin bukan karena pikiran negatif di sekeliling kita, tapi mungkin sebaliknya, ada dasar keyakinan atau dasar pikiran kita tentang diri kita yang negatif. Pikiran seperti aku tidak berguna atau aku seorang pecundang mungkin berada di dasar sebagian besar keputusan yang kita buat. Jadi disitulah yang harus kita mulai. Melawan pikiran seperti itu bisa tampak menakutkan. Konsep negatif itu memiliki cara di kepala kita yang terus-menerus menghadirkan kita alasan untuk membuktikan bahwa kita pecundang. Marcus Aurelius mengatakan, kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Cobalah untuk menulis hal-hal negatif yang ada di kepala kita, kemudian buatlah perbandingannya dengan menulis hal-hal positif yang berlawanan dengannya. Dengan cara ini, dapat membantu kita menghilangkan dasar pikiran negatif dengan mengganti sesuatu yang lebih baik dan positif. Akan nampak menakutkan atau bahkan tidak mungkin untuk mengubah pikiran, tetapi kita dapat mengubah pikiran kita untuk meningkatkan penghargaan diri kita. Pikiran yang sudah kita miliki selama bertahun-tahun sudah tidak asing lagi dan memiliki tujuan pada satu titik dalam hidup kita. Namun, pikirkan berapa banyak di antara yang negatif dan menyakitkan. Semakin banyak pikiran negatif yang kita miliki, semakin rendah harga diri kita. Jadi, ubahlah pikiran kita dan tingkatkanlah penghargaan diri kita. Karakter yang kuat adalah modal dasar yang sangat kita butuhkan. Pengembangan karakter berkaitan dengan mengembangkan integritas pribadi kita dan perilaku kita. Pembentukan karakter melibatkan proses evaluasi diri terus-menerus di mana individu membandingkan deskripsi mereka tentang diri mereka sendiri yang merupakan diri sejati. Marcus Aurelius mengatakan, pertimbangkanlah berapa harga dirimu dengan menjual integritasmu, tapi tolong, demi Tuhan, jangan jual murah. Menurut kaum Stoa, kita harus menggunakan setiap kesempatan, setiap tantangan sebagai cara untuk melatih karakter kita untuk menjadi manusia yang lebih baik dengan melakukan secara terus-menerus, secara konsisten. Kita harus berusaha menjadi orang yang baik hati, jujur, dan bekerja keras. Kita harus mendidik diri kita sendiri dan belajar memperlakukan semua orang dengan hormat. Seseorang dapat bangkit atau jatuh hanya karena kebaikan atau kesalahan karakternya. Seringkali hal-hal inilah yang menjadi warisan untuk selanjutnya.
Kenyataan dalam hidup kita adalah bahwa kita hidup di zaman yang suka menunda-nunda. Kita terlalu banyak menghabiskan waktu untuk membuat rencana, melakukan perencanaan, menyusun strategi, tetapi tidak melakukan dan menyelesaikan apapun. Ya, perencanaan juga penting. Jika kita tidak memiliki tujuan untuk diusahakan, itulah langkah pertama. Jadi, begitu sudah memutuskan tujuan, sudah menyusun rencana, inilah saatnya untuk berhenti berpikir dan mulai melakukan. Marcus Aurelius mengatakan, ubah keinginanmu menjadi batu, puaskan selera makanmu, jagalah agar pikiranmu terpusat pada dirinya sendiri. Pikiran dan rencana tidak berarti apa-apa jika hanya diam saja. Ide jenius juga tidak ada artinya. Ingin beralih karir? Putuskan sesuatu yang baru untuk dicoba, lalu mulailah mencoba. Ingin badan menjadi bagus, atletis dan kekar? Segera lakukan latihan dengan jadwal tersusun yang sesuai. Stop menunda, stop kebanyakan mikir, stop kelamaan persiapan, dan stop memberitahukan ke setiap orang tentang rencanamu alias omong doang. Cukup lakukan dengan segera, sekarang. Karena perencanaan hanya sekedar perencanaan, tidak akan banyak membantu jika tidak dilakukan. Dari tindakan, perbuatan yang kita lakukan akan meningkatkan rasa percaya diri, karena kita akan menyelesaikan sesuatu. Inilah alasan kenapa para stoik seperti Marcus Aurelius menjadi kaisar yang sukses, karena dia juga take action. Rasa percaya diri merupakan perasaan positif terhadap diri sendiri, percaya pada diri sendiri dengan ide dan pikirannya sendiri, dapat mandiri berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari di antara banyak-banyak orang, dan mampu berbangga dengan diri kita sendiri. Marcus Aurelius mengatakan, ciri-ciri jiwa rasional adalah kesadaran diri, pemeriksaan diri, dan penentuan nasib sendiri. Semua itu akan menuai panennya, itu semua akan berhasil dalam tujuannya sendiri. Lakukanlah rutinitas yang dapat meningkatkan rasa percaya diri secara konsisten. Kebiasaan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri seperti olahraga. Hal itu untuk meningkatkan kebugaran fisik. Dari fisik yang sehat dan kuat akan meningkatkan mental kita, rasa percaya diri kita. Kemudian, kebiasaan menulis juga akan membuat kita lebih percaya diri. Dari menulis kita dapat menuangkan isi pikiran kita sehingga kita mengetahui mana pikiran negatif dan positif. Ya, itulah 5 cara yang dapat meningkatkan rasa percaya diri kita. Kita coba untuk diri kita sendiri. Share dan subscribe jika bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.